Pada tahun 2019 yang lalu, kami mendapatkan atau memperoleh 54 kursi DPR RI. Ini terkonversi menjadi 9,7%. Dan inilah yang sedang kami gunakan dalam rangka membangun koalisi dalam rangka pemilihan presiden 2024 mendatang. Dengan demikian, kami tentu ingin meningkatkan pencapaian. Tahun 2024 nanti, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami bisa meningkatkan raihan suara maupun jumlah kursi secara signifikan. Kami memiliki target 14 hingga 15% kursi DPR RI. Itu kalau diterjemahkan atau dikonversi, kami ingin memenuhi setiap daerah pemilihan, ada 84 itu bisa diisi satu dari Partai Demokrat. Dan tentunya kita juga tahu ada sejumlah daerah pemilihan yang insya Allah potensial bagi Partai Demokrat untuk menambah jumlah kursinya. Dengan demikian mudah-mudahan tidak berlebihan jika kami menargetkan 15% raihan kursi DPR RI. Ini membutuhkan kerja keras dari 54 menuju 85 misalnya. Itu tentu bukanlah pekerjaan yang mudah, tapi kami punya optimisme dan keyakinan. Setiap saat kami berusaha juga untuk terus turun ke lapangan. Di sana-sini kami juga semakin menyerap aspirasi, termasuk mendengarkan semangat perubahan dan perbaikan di berbagai daerah. Itulah yang menjadi penyemangat kami bagi Demokrat untuk semakin sukses dalam pemilihan anggota legislatif mendatang. Hari ini Partai Demokrat berada dalam sebuah koalisi perubahan dan bersama dengan Partai PKS dan Nasdem, kami terus membangun komunikasi yang semakin intensif. Harapannya minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan ini, tiga partai ini semakin solid. Tentu bukan hanya sekedar bertemu atau sekedar bertukar pikiran, tetapi sudah semakin progresif untuk mempersiapkan strategi pemenangan yang juga efektif. Karena kami tidak hanya ingin berkoalisi, tidak hanya ingin berlayar, kami ingin bisa berlayar dan menang. Dengan demikian, tentu saat ini tahapannya adalah masing-masing partai, ketiga partai ini telah menandatangani piagam kesepakatan. Dan poin yang paling penting adalah selain menominasi Saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, tapi juga menyerahkan kewenangan kepada bakal calon presiden kami tersebut untuk pada saatnya menentukan, memilih calon wakil presidennya. Tentu setelah memenuhi sejumlah kriteria yang tertera dalam piagam tersebut, diantaranya tentu yang memiliki kans kemenangan terbesar, yang bisa menjadi satu pasangan yang solid duit tunggal karena kita benar-benar ingin bisa sukses, baik dalam pemilu maupun insya Allah jika terpilih menjadi pasangan dalam memimpin pemerintahan ke depan. Kalau ada yang mengangkat ataupun memasang-masangkan dalam simulasi-simulasi termasuk memasukkan nama AHY di situ, tentu saya pikir adalah sebuah dinamika dan sebuah logika dalam mencari pasangan-pasangan yang paling mungkin dan paling baik. Saya hanya ingin meyakinkan bahwa sekali lagi Partai Demokrat ini punya tujuan besar, kami ingin menjadi bagian dalam gerakan besar perubahan dan untuk itu kami ingin meyakinkan bukan hanya sekedar mencari atau bagi-bagi kekuasaan nanti 2024 tapi benar-benar bisa merealisasikan perubahan tersebut. Waduh, kita berharap semakin banyak kader-kader perempuan. Ini makanya saya khusus membawa istri ini sebagai Ketua Umum Sri Kandi Demokrat ya, karena kita juga ingin terus melibatkan kader-kader politisi-politisi perempuan untuk menjadi anggota dewan. Tentu tidak hanya di pusat ya, karena kita tahu yang jelas kita penuhi 30% minimal persyaratan, tetapi di sana-sini ada yang lebih dari 30%. Saya tidak bisa jelaskan secara detail, tetapi yang jelas semangatnya adalah jika ada kader-kader yang punya kualitas, kader-kader perempuan yang punya kesiapan dan keinginan untuk menjadi anggota dewan, tentu kita dorong dengan baik. Demikian, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.